saya menyampaikan beberapa patah kata. Mohon izin saudara-saudaraku, dimohon keikhlasannya kita bacakan surat Al-Fatihah semua yang hadir tanpa terkecuali, ditujukan untuk kesembuhan orang tua kita, pimpinan kita sekaligus pencipta daripada BPKB Banten, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Tubagus Dudung Sugriwa yang sekarang lagi berbaring di rumah sakit. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa kita banggakan orang tua kita. Beliau salah satu pendiri daripada BPKB Banten yang alhamdulillah beliau hari ini sudah bisa menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita, walaupun beliau dalam keadaan kurang sehat sebetulnya. Orang tua kita ini, beliau selaku wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Pimpinan Potensi Keluarga Besar Banten sekaligus ketua DPD BPKB Provinsi Banten, yaitu Bapak Haji Tubagus Dudung Sugriwa. Terima kasih Abah sudah bisa dapat hadir untuk memenuhi undangan anak-anak Abah. Yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota BPKB Banten dari masing-masing wilayah yang tidak disebutkan satu persatu, yang sama-sama saya cintai juga saya banggakan. Penghormatan ingin saya sampaikan kepada para alim ulama setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, remaja-remajinya, aparatur pemerintahan. Juga tadi saya dengar ada bagi yang sehat tidak ada hal-hal yang emergensi. Tolong ikuti acara rangkaian memperingati Dirgahayu RI yang ke-78 di masing-masing wilayah dan kenakan atribut BPKB selengkap-lengkapnya. Tunjukkan kepada negara Republik Indonesia bahwa BPKB Banten sangat mencintai negerinya. Dan apabila ada siapa saja yang ingin mencoba kami keutuhan negara NKRI, maka BPKB Banten garda terdepan untuk berjuang membela keutuhan negara Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, tadi dalam sambutan Bapak Asik Ahmad Isen atau Kang selaku Ketua DPC BPKB Kabupaten Bogor sedikit menyinggung tentang tahun politik, bahwasanya DPP sampai hari ini belum ada arahan kepada anak-anaknya di seluruh Nusantara kaitan dengan agenda hajat 5 tahunan kita, yaitu 2024. Karena ada pertanyaan itu, maka di sini saya punya kewajiban untuk menyampaikan hal yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, seluruh pengurus dan anggota BPKB yang saya cintai juga saya banggakan. Saya secara resmi mewakili Ketua Umum, Sekjen dan Waketum berdiri di sini ingin menjawab pertanyaan tadi, bahwa keberadaan organisasi BPKB Banten di Republik Indonesia ini saat didirikan, diciptakan oleh para pendiri. Para pendiri sudah sepakat dan ini sudah baku, tidak bisa ditawar-tawar, bahwa adanya organisasi BPKB Banten di Republik Indonesia ini organisasi yang independen. Jadi tidak boleh lembaga BPKB secara resmi lembaga dibawa ke ranah politik. Kenapa demikian Bapak-bapak? Karena BPKB Banten ini multi partai.
Di BPPKB Banten ada partai PDIP, ada Golkar, ada Nasdem, ada Rindo dan lain sebagainya. Bahkan hampir semua partai yang ada di Republik Indonesia ini ada di dalam tubuh organisasi BPPKB Banten. Jadi di samping keberadaan organisasi independen, kemudian terdapat di tengah-tengah anak-anak kami ini yang bergabung dengan beberapa partai. Maka dengan tegas saya sampaikan hari ini, kami dari dalam pimpinan pusat tidak akan pernah mengarahkan atau tidak pernah mengapresiasi kepada salah satu partai atau politik. Namun secara individu tentu hak politik wajib digunakan. Jangan cukup satu peluru siapkan untuk menembak musuh di depan kita. Nah terus yang sembilannya buat siapa? Buat pengkhianat tadi, Pak. Artinya apa? Dari pepatah ini, pengkhianat itu lebih berbahaya daripada musuh yang nyata terlihat di depan mata. Maka untuk itu saya mohon hari ini dalam kesempatan ini kepada seluruh pengurus anggota BPKB Banten, terkhusus di BPPKB organisasinya, terlebih-lebih di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Haji Munin selaku Ketua DPD, Bapak TB Irwali selaku Ketua Desa Sebun, Bapak Haji Kumpal selaku Wakasatu Desa Sebun sekaligus Ketua Dewan Pembina Jawa Barat, dan Bapak Uwo selaku Ketua DPD Kabupaten Bogor. Tolong catat pesan saya hari ini. Seluruh anggota dan pengurus BPKB waspada dan siap fisik maupun mental untuk menghadapi segala kemungkinan, baik kemungkinan itu datang dari luar maupun dari dalam. Karena saya pastikan hari ini musuh tidak selamanya dari luar. Di dalam sarung kita sendiri banyak musuh-musuh yang berkeliaran. Ini yang perlu kita waspadai. 2 tahun yang lalu bapak-bapak ibu-ibu kita punya catatan yang bersejarah yang begitu memilukan dan begitu menyedihkan sampai membuat sekjen kita menangis karena organisasi yang didirikannya dicopot-cabik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah itu pengen diulang kembali? Tentu tidak. Nah ini kewajiban kita bersama untuk sama-sama menjaganya. Maka untuk itu dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan, karena banyak opini yang dibangun di luar sana oleh orang-orang yang tidak mengerti apa-apa dan mereka bukan siapa-siapa, saya pastikan hari ini bahwa Bapak Waketum DPP dengan Ketua 1 DPP memindahkan kantor DPP ke Bogor, ke Gunung Sindur. Izinkan saya untuk klarifikasi bapak-bapak, saya dengan Waketum tidak pernah memindahkan kantor DPP BPPKB Banten. Kembali lagi ke KTA Bapak, lihat di KTA alamat kantor DPP kita di mana? Tepat, masih yang dulu di Kampung Salam Kadurejo. Hanya kami Dewan Pimpinan Pusat membuat kantor administrasi dan sudah ditetapkan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu di Gunung Sindur di Pengasinan. Yang pertama, kami ingin membuat organisasi BPPKB tertib administrasi. Yang kedua, mempermudah. Maka pembuatan KTA BPPKB Banten, mulai kantor tersebut diresmikan atau disahkan oleh Bapak Waketum kita yang saya dampingi, bahkan saya sendiri yang membuat videonya dengan Bapak Waketum. Ini semua tidak ujug-ujug bapak-bapak. Jadi bukan Waketum mindahin kantor DPP, bukan Ketua 1 sewenang-wenang. Katanya kapan rapatnya itu Ketua 1? Apakah kalau kami habis rapat dengan Waketum harus berbilang? Kan tidak perlu. Ini proses berbulan-bulan bapak-bapak. Tidak ada satu keputusan pun yang dilakukan oleh Bapak Waketum Bapak Haji Tubagus Indra dengan Ketua 1 tanpa sepersetujuan Ketua Umum. Maka saya ingin menambahkan dan memperjelas apa yang disampaikan Ketua Umum waktu saat disentuh. Seluruh pengurus dan anggota BPPKB Banten ketika dia mengatasnamakan BPPKB Banten dari mulai tingkat DPP, DPD, DPC, PAC, ranting sampai ke tingkat unit-unit. Apabila keberadaan orang tersebut yang mengaku BPPKB Banten tadi tidak diketahui oleh Bapak Haji Tubagus Indra selaku Ketum, maka dinyatakan oleh Ketua Umum itu adalah anggota dan pengurus palsu. Dan para pimpinan juga tidak menutup kemungkinan berbuat kekeliruan, kesalahan karena manusia. Bukan berarti patut terhadap pimpinan semua harus diikuti. Ketika pimpinan kita itu tidak lagi sesuai dengan aturan, maka kita tidak boleh sami'na wa ta'na di dalam kesalahan ini. Yang wajib dipatuhi itu
arahan dan petunjuk yang benar sesuai aturan yang berlaku, tidak berseberangan dengan sara dan negara. Mohon izin saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada seluruh pengurus dan anggota BPPKB Banten yang hari ini masih mengaku BPPKB Banten, bahkan menyatakan cinta terhadap BPPKB Banten. KTA yang Bapak bawa-bawa itu yang tanda tangan siapa? Pak TW Kobra bawa KTA. KTA Bapak ditandatangan oleh siapa? Ditandatangan oleh Ketua Umum dan Sekjen. Artinya itu pimpinan kita. Apabila Anda mengaku BPPKB Banten dan masih membawa satunya, yaitu Abah Haji Tubagus Agus Kupai beserta jajarannya, atas terselenggaranya acara ini yang saya sebutkan tadi, semoga apa yang dilakukan beliau menjadi lahan ibadah yang kelak menantinya di alam akhirat sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin saya tidak bisa panjang lebar mengingat waktu. Saya mewakili segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten dalam kesempatan ini, izinkan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengurus dan anggota BPPKB Banten, baik nasional maupun internasional, atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami sebagai pimpinan, sebagai orang tua, belum bisa maksimal melayani anak-anaknya dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya pengampunan dan permohonan maaf kami kepada bapak-bapak, bapak-bapak memaafkannya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.